hukum selesai. Rupanya kenapa selama ini ya, saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungin. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard, seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin abis-abisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Ya Pak Mahfud, ini menghentak publik pernyataan penting dari seorang pejabat penting, Menteri Keuangan, keras sekali pernyataannya dan terbuka gitu. Apa makna dari pernyataan terbuka ini dan apa konsekuensinya di mata Pak Mahfud? Ya kalau bagi saya itu mengonfirmasi apa yang dulu pernah Pak Mahfud sampaikan. Saya katakan ketika kalau tidak salah tuh ya kaitannya menyambut hadirnya menteri baru ini kan saya katakan karena mudah-mudahan ada tindakan yang lebih tegas dari menteri yang baru ini terhadap anak buah karena Bu Sri Mulyani itu terlalu protektif, tidak ingin ada kasus di kantornya itu terbuka ke publik dan menjadi bahan bahasan karena terjadi kejahatan, korupsi dan sebagainya. Nah itu yang saya katakan dulu kan bahkan pernah ya satu saat itu ketika saya sedang membongkar kasus pencucian uang yang 349 kasus itu 349 triliun ya. Kan dari sekian banyak daftar masuk juga ke Kejaksaan Agung. Ada yang kemudian semacam di OTT oleh Kejaksaan Agung di bandara. Sudah diberitakan kesalahannya ini, barang-barangnya yang disita ini, inisial pelakunya ini gitu. Kaget Kementerian Keuangan. Ternyata sampai sekarang tidak jelas kabarnya. Kenapa? Karena waktu itu memang ada lobby-lobby dari Menteri Keuangan, ada dari Kementerian Keuangan, ya bisa juga Menteri Keuangan, agar itu tidak dilanjutkan. Kenapa saya tahu? Karena juga ke saya, juru lobbynya tuh orang DPR, orang penting di DPR, Pak. Tolong, Pak Jaksa Agung tuh akan mendengar kalau Pak Mahfud bilang. Orang DPR itu menemui Bapak? DPR, ya, menemui saya. Itu sudah dinyatakan tersangka, diumumkan. Tapi kemudian sesudah itu katanya dipindah dan sebagainya. Lalu saya tanya kenapa? Kementerian Keuangan tidak berkenan. Langsung ketemu ke sana, ke gedung Bundar. Ada yang bilang ke saya orang sana itu lewat ruang parkir, tidak lewat depan, langsung naik. Jalur-jalur khusus yang tidak bisa ditemui wartawan. Sehingga sekarang nggak jelas juga. Nah, dalam pengalaman lain saya katakan seperti saya katakan tadi, ada orang diduga ini banyak sekali melakukan langkah-langkah pencucian uang di bea cukai, di pajak dan sebagainya. Inilah orangnya dari 300 surat yang disampaikan ini namanya yang ini. Ini terlibat di sini, di sini, di sini. Kalau mau menyelesaikan ini supaya dinonaktifkan dulu, disingkirkan dulu lah. Kalau perlu berhentikan permanen, saya bilang. Tapi cuma gitu di satu rapat, Bu Sri Mulyani cuma bilang sama orang itu, namamu ada di sini loh. Kamu kalau ada rapat tentang ini nggak usah ke sini lagi. Meskipun belum tentu dia salah gitu ya, tetapi ada di list itu. Tapi ada di list di daftar pencucian uang itu. Ya, daftar pencucian itu kan agregat uang masuk dari sini, terkirim ke sini sekian, ke sini sekian. Data transfernya kelihatan. Data transfernya dia sering masuk di situ.
gitu. Ada yang bilang, lah itu kan pejabat eselon 1 harus diberhentikan presiden. Enggak, pejabat eselon 1 itu diberhentikan oleh menterinya, yang buat kepres presiden, yang buat SK-nya presiden, tapi pasti datang usulnya tuh dari menteri gitu. Sehingga tidak ada kesulitan birokrasi sama sekali sebenarnya kalau memberhentikan itu. Nah, itu yang saya rasakan, yang saya lihat dari Bu Sri Mulyani. Ternyata Pak Purbaya udah mendengar langsung dari Kejaksaan Agung kan? Dari Jaksa Agung malah Pak. Dari Jaksa Bukan Agung. semata-mata Jaksa Agung, orang nomor 1 di Kejaksaan. Iya. Karena dulu juga dari Kejaksaan Agung tuh Pak Jaksa Agung kalau ada apa-apa, ada hal-hal seperti ini, biasanya ngutus dirjennya ketemu saya, Pak, ini ada begini, gimana sikap Bapak gitu kan? Ada orang minta peringanan tuntutan, ada orang minta apa gitu. Artinya apa? Kalau ada orang mengganggu gitu, dia memberitahu saya agar orang yang mengganggu tuh diberitahu agar jangan ganggu. Kan pernah saya bilang dulu, kamu jangan ganggu loh penegakan hukum. Jangan ngutus orang bintang 1 untuk mempengaruhi perkara, karena saya punya orang berbintang 2 di kantor saya. Kalau kamu ngutus untuk mempengaruhi perkara orang bintang 2, saya punya bintang 3. Saya bilang, kan begitu. Karena biasanya utusan-utusan untuk mempengaruhi itu banyak sekali gitu. Itu yang terjadi. Kalau mau menertibkan, bukan hanya di Kementerian Keuangan, seluruh institusi itu harus mendorong pimpinannya untuk melakukan tindakan ke anak buahnya. Artinya kasus yang sama bisa jadi terjadi di kementerian lain Pak, tidak hanya di Kemenkeu. Bisa banyak soal perlindungan terjadi. seperti ini. Iya. Nah, yang saya katakan tadi, kalau kamu punya bintang 1, saya punya bintang 2 yang bisa menghadapi dia. Kalau yang dihadapkan untuk nekan hakim atau jaksa itu bintang 2, saya punya bintang 3, saya bilang. Kalau bintang 4, Pak, ya nanti presiden.